Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Amalia, NIM 119135, kelas HKID. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang bertemakan Sejarah Peradilan pada Masa Turki Utsmani. Dari sejarah peradilan Turki Utsmani, di sini saya akan menjelaskan tentang kodifikasi Undang-Undang Perdata. Usaha pembentukan hukum Islam dalam sebuah undang-undang telah dimulai sejak abad kedua atau abad ke-8 Masehi. Saat itu Ibnu al-Muqaffa pernah mengirim surat kepada Khalifah al-Mansur untuk membuat suatu undang-undang umum yang berlaku untuk semua wilayah. Usaha nyata untuk menetapkan ketentuan hukum Islam dalam bentuk perundang-undangan negara baru terbentuk dengan munculnya majalah Al-Ahkam Al-Adliyah yang kodifikasi pada masa pemerintahan Turki Utsmani yang disusun tahun 1869 sampai 876 dalam bahasa Turki, telah diterjemahkan dalam edisi Indonesia dengan judul Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Islam. Kemudian dalam kitab majalah Al-Ahkam terdiri atas 16 buku dengan 1850 pasal. Itu dalam ke-16 buku tersebut itu membahas tentang yang pertama jual beli, yang kedua sewa menyewa, yang ketiga jaminan, keempat pemindahan utang, kelima gadai, keenam barang yang dipercayakan, ketujuh hibah, kedelapan perampasan dan perusakan barang, kesembilan pengampunan pemaksaan dan hak untuk membeli lebih dahulu, ke-10 hak milik bersama, ke-11 perwakilan, ke-12 perdamaian, ke-13 pengakuan, ke-14 pembuktian dan sumpah, ke-15 putusan pengadilan dan pemeriksaan perkara. Poin kedua yaitu kondisi sosial politik Turki di era penyusunan kitab majalah. Pada tahun 1800 Masehi, kemunduran Khilafah Utsmaniyah mulai tampak dengan semakin lemahnya kontrol terhadap wilayah-wilayah di bawah kekuasaannya. Setelah sebelumnya kerajaan besar ini kehilangan wilayah kekuasaannya di daerah Black Sea dan Crimea akibat perang berkepanjangan melawan Rusia antara tahun 1766 sampai 1792. Kemudian kemunduran ini semakin tampak dengan lepasnya satu persatu negeri yang sebelumnya dikuasai oleh kekhalifahan Utsmaniyah. Kekalahan demi kekalahan yang diderita Turki Utsmaniyah di antaranya itu menyebabkan adalah tertinggalnya negara yang di bidang teknologi, terutama di teknologi kemiliteran. Sementara hukum Islam itu yang ada di produk masa lalu itu pada masa sedang mengalami kejumuduran. Kondisi ini yang demikian tersebut menjadikan hukum Islam tidak selalu dapat menyelesaikan persoalan-persoalan baru yang dihadapi oleh masyarakat. Apabila dilihat dari sisi sisi historisnya itu kemunduran atau
kejumudan hukum Islam tidak saja terjadi di Turki, tetapi terjadi di seluruh wilayah negara Islam. Kitab majalah disusun dalam situasi di mana pemerintah Utsmaniyah itu sedang gencar melakukan reformasi di bidang hukum. Reformasi hukum atau tanzimat diawali dengan instruksi Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861 Masehi yang diumumkan di Gulhen Park pada tanggal 3 November 1839 Masehi. Sesaat setelah beliau diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah, sejak itulah Turki memulai reformasi hukumnya dengan mengganti sistem hukum sebelumnya. Itu yang diambil dari sistem hukum Konstantinopel dan adat dengan sistem hukum modern Barat. Yang terakhir itu kedudukan kitab majalah dalam tata hukum Turki modern. Jadi kedudukan dalam kitab majalah ini menjadi spirit atau semangat penegakan hukum perdata di Turki modern ini. Karena itu dalam pandangan beberapa pakar hukum Islam di Turki, apabila terdapat pasal-pasal dalam Turki modern kanunu yang bertentangan dengan kitab majalah, maka pasal tersebut tidak boleh diberlakukan. Artinya negara Turki itu masih memberlakukan kitab majalah secara substansi, meskipun kitab majalah tidak lagi menjadi sumber hukum perdata, tetapi substansinya masih tetap berlaku dan ditaati oleh rakyat muslim di Turki hingga sekarang. Kemudian kedudukan yang kedua itu, kitab majalah hingga saat ini masih menjadi sumber hukum muamalah bagi masyarakat muslim di Turki secara privat. Jadi secara privat, tidak publikasi. Melalui beberapa kali wawancara dengan para pedagang di pasar-pasar tradisional dan bahkan di beberapa mal besar di kota Istanbul, kitab majalah bagi masyarakat muslim di Turki mungkin ia tidak lagi menjadi sumber hukum resmi untuk memutuskan persoalan muamalah, tetapi yang lebih penting adalah fungsinya sebagai pedoman dalam bermuamalah dengan maksud memperoleh penghasilan yang halal menurut hukum Islam. Jadi seperti itulah penjelasan tentang kodifikasi undang-undang perdata di masa peradilan Turki Utsmani. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada penjelasan atau kata-kata yang kurang, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.